kami juga berterima kasih dengan Ibu Kadis Pendidikan yang telah menjelaskan tentang masuk sekolah kita yang sesuai dengan pendidikan. Kita sudah mestinya masuk di tahun ajaran baru pada 12 Juli yang akan datang. Sementara untuk saat ini kita juga masih dalam proses belajar mengajar untuk semester genap yang dilaksanakan juga secara daring. Dan beberapa sekolah hasil pantauan kami juga ini efektif melaksanakannya, walaupun ada beberapa sekolah termasuk sekolah swasta kita yang ada di penjabungan, ada nanti tadi juga disampaikan ada usaha lain atau interaksi. Barangkali kami juga berharap sekolah-sekolah negeri kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan sebagai informasi saya sampaikan juga untuk pesantren, sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu sudah ada pengumuman dari Ustaz Fauya yang akan kembali masuk belajar pada tanggal 10. Dan setelah kita koordinasi di tingkat Forkompinda dan jajaran gugus tugas penanganan COVID-19 menjelang Natal, kita menyarankan untuk menunda dulu masuk sekolahnya. Dan saran kita ditindaklanjuti oleh Kemenak, dan alhamdulillah semua pesantren kita akan mengikuti kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan ini sebagaimana Ibu sampaikan tadi masih tentatif. Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Apakah pada 12 atau 13 Juli itu kita akan sekolah normal seperti biasa atau normal, ataukah masih belajar daring bagaimana hari ini? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebagai Kadis Komunikasi Informatika hanya barangkali ingin share tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Mandailing Natal yang mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, terutama dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Mandailing Natal. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga saat ini ya, maaf ada gangguan sedikit ya. Halo, mohon Pak Korwas, ya, saya sedikit, Pak, mau tampilkan slide sedikit. Tolong dibuka di sebelah. Ya, Pak. Sambil menunggu bahwa hingga saat ini telah kita data sejumlah lebih kurang 11.000 pelaku perjalanan dari luar daerah menuju Mandailing Natal sejak akhir Maret 2020 yang lalu. Sudah dibuka Pak Korwas? Sudah. Bapak sudah jadi host? Ya. Belum nampak?
Ya, sebentar, sebentar. Hidung pula. Mohon maaf, saya tadi terlambat masuk sehingga tidak sempat untuk tes sound, tes gambar. Ayo. Oke. Mohon maaf. Ya. Oke. Sudah bisa Pak Tanjung? Oke. Sudah Pak. Sudah. Jadi ini ada kasus COVID Mandailing Natal ya, yang ramai di medsos. Kita untuk saat terakhir ini ada hari terakhir kemarin, laporan kita pada tanggal 7 sampai pukul 15. Mandailing Natal itu punya kasus konfirmasi, artinya positif. Ada 1 orang, bukan 2 orang, 1 orang. Positif 1 orang, terkonfirmasi 1 orang, kemudian ada OTG 27 orang, sebagaimana tadi Ibu Kadis sampaikan. Ini berada di desa Padang Bulat, ya saya sampaikan saja, di desa Padang Bulan, Kecamatan Butanupan. Kemudian ada 2 kasus PDP, pasien dalam pengawasan, ini sekarang berada di Rumah Sakit Marta Priska di Medan. Sampel swabnya sudah diambil, mudah-mudahan kita akan dapat hasilnya 2-3 hari ke depan, dan kita berdoa yang 2 ini tidak terkonfirmasi. Kemudian ada kasus PDP sebanyak 5 orang, semua isolasi di rumah masing-masing. Nah, data ini adalah data terakhir untuk perkembangan penanganan COVID-19 Mandailing Natal yang kita jaring dari semua pelaku perjalanan dan seluruh masyarakat Mandailing Natal. Kalau ada informasi di medsos yang mengatakan ini adalah rekayasa dari pemerintah daerah untuk menangkap keluarga, ini adalah hoax dan lain sebagainya, mohon kepada kita semua jajaran dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi yang benar bahwa ini adalah sesuatu yang faktual terjadi, dan juga kita tidak berharap ada kasus di sini, karena manakala ada 1, ini akan bisa berkembang paling tidak 5 dan seterusnya. Dan begitu juga di dinas pendidikan, di kalangan pendidikan, mohon maaf, di dunia pendidikan kita terutama di sekolah, sebagaimana pemerintah juga mewanti-wanti bahwa anak sekolah, anak-anak terutama anak-anak SD, di tingkat PAUD paling rentan terhadap penularan COVID ini. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi, pesantren. Kita tahu pesantren itu dengan jumlah siswanya di salah satu pesantren terbesar kita, Mustafawiyah, mencapai hampir 12.000. Dan hampir separuh dari siswa itu berasal dari luar daerah. Dari daerah-daerah yang juga zona merah, baik di dalam provinsi Sumatera Utara maupun di luar provinsi Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Jambi, bahkan ada dari Pulau Jawa. Sehingga keputusan yang kita ambil, keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menunda
masuk sekolah sebelumnya biasa dan melaksanakan pembelajaran secara daring, ini adalah langkah yang sudah sangat tepat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk itu kita berharap kepada semua orang tua siswa untuk memberi pemahaman agar anak-anak tetap berada di rumah. Jangan dulu keluar untuk hal-hal yang tidak penting, tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang keramaian, itu pemerintah daerah juga belum membuka akses untuk itu. Sampai hari ini, kegiatan keagamaan, majelis taklim, pesta perkawinan, ini belum kita mungkinkan. Nah, sambil nanti kita menunggu ketentuan lebih lanjut, dan juga bagaimana kita mensosialisasikan atau membangun prakondisi untuk memasuki normal.